Iya, viral jual ginjal buat beli iPhone 14. Ini faktanya. Itu ada buku judulnya adalah Narcissism Epidemic. Pada dasarnya dia mengatakan bahwa society itu tanpa disadari semakin lama semakin narsis, dan itu menjadi epidemi dan kita nggak sadar. Coach kasih solusi. Coach, seru nih. Dari Ansyah. Aduh, jadi gini. Tenang. Ya, semuanya tenang. Sabar. Tenang. Saya nggak asing melihat muka Anda, tapi nanti kita bahas dulu ya. Orang ini orang berbahaya, dan orang ini sebenarnya akan menepis stigma ilmu psikologi yang dulunya beliau sempat ambil juga sih. Iya. Harus sudah siap orang-orang psikologi akan menyerang beliau. Tapi gini. Makanya ada sebutannya. Apa? Namanya kan Sahala, panggilannya Ucok. Sahala Harahap, ya. PM. PM apa? Psikolog murtad. Oke deh. Oke, gua murtad. Om Deddy Kobusier nonton ya. Kita jelasin ya. Jadi gini, kalau di istilah branding marketing ya ini di my domain lah. Ada istilahnya target market versus target behavior. Orang beli sesuatu tuh dengan agar diperlakukan, sama orang beli sesuatu karena memang fungsinya. Beli smartphone ya dapetnya kalau memang konotasi penjualannya, strateginya adalah tentang ini fiturnya begini, fiturnya begitu, ya sudah beli cuma dapat produk aja. Tapi kalau dibilang bahwa ini bisa naikin kamu status kamu, ekonominya jadi begini, kamu dipandang begini, kamu dipandang begitu, itu udah masuk ke ranah target behavior. Nah, salah satunya sampai begini. Sampai begini nih. Di berita nih. Iya, viral jual ginjal buat beli iPhone 14. Ini faktanya. Rame di Cina juga ada, dan seterusnya. Dan persis banget kan obrolan yang kemarin sama Proof, bukan Prof ya. Proof Budi Hikmat yang bicara soal problemnya itu bukan kita nggak ngerti gimana berhadapan dengan krisis. Problemnya itu berhadapan dengan pilihan-pilihan setiap hari yang masih selalu didominasi sama lo masih nggak bisa berproses, lo masih pengennya cepet. Ya nggak, makanya pinjol segala macam, utang tuh masih bererekan di mana-mana. By the way, ngomong-ngomong, utang di Amerika Serikat itu yang tertinggi sekarang, udah melampaui 1 triliun US dollar. Utang kartu kredit, utang kartu kredit. Dia sendiri yang bikin, dia yang kena ya. Exactly, dan Indonesia menyusul. Dan masih ingat nggak kemarin, makanya gue terpicu untuk ngundang Ucok adalah karena dia ngomong gini, problemnya itu kalau kita balikin ke surah Yusuf adalah amarah, sama satu lagi syahwat. Ketidakmampuan kita mengendalikan dua hal itu, ya, desire sama anger. Nah, pas banget karena gue denger begini pas dari Ucok. Biasanya kan kalau ngobrol sama psikolog umumnya, dia akan bicara soal masa lalu lo punya trauma apa gitu ya. Terus gitu kan? Bicara soal refleksi. Enggak, kalau dia enggak, dia enggak meyakini, dia percaya enggak cuman itu cara ngelihat proses diri. Gimana sih biar lo ngomong? Jelasin diri lo coba. Keren nih. Ini ya, sekarang udah nggak psikolog lagi gitu ya. Udah. Ya, gue berpikir ngomongin ilmu perilaku tuh nggak cukup psikologi aja. Kita perlu tahu sosiologi, antropologi, bahkan consumer behavior juga sebenarnya ilmu perilaku. Behavioral science. Ya, makanya sekarang kan mulai banyak di luar tuh disebutnya behavioral science, bukan psikologi. Marketing juga pakai behavioral science. Jadi lihatnya adalah perilakunya. Karena nggak cukup kalau ngomong psikologi doang. Jadi bahwa seseorang menjadi seseorang itu bukan karena pilihan-pilihan dia, tapi dia ada di mana gitu, kurang lebih bahasa. Iya, jadi sekarang mulai banyak pandangan akhir-akhir ini sih. Tapi ini kan school of thought-nya juga banyak ya. Tapi mulai banyak orang meyakini bahwa manusia itu pada dasar adalah sosial dulu sebelum dia menjadi individual. Jadi bukan dia individu menjadi bagian dari sosial, dia itu sosial dulu. Iya, baru jadi individu. Gini deh, lu waktu kecil kan sebenarnya hidup di keluarga. Kita juga punya keluarga besar, gitu kan? Itu kan semua sosial. Manifestasi perilaku lo nanti akan muncul pada individu. Tapi lo menjadi apa sebetulnya karena proses sosial yang lu jalani, karena orang-orang yang di sekitarmu. Engkau adalah orang di sekitarmu. Betul. Gitu. Oke, kalau kita lihat dari berita yang seperti ini, berarti kan dia beli sesuatu karena memang agar berdampak, diomongin di isu sosial, ya, dipandang begini, dipandang begitu, ya kan, derajatnya naik, statusnya begini. Ya. Gua agak sedikit mau ke pinggir jurang ngajak Bang Ucok. Iya. Yaitu tentang isu pilpres yang rame banget kemarin. Yang ini seru nih. Ini gue dari sudut pandang orang marketing. Banget soalnya gue juga jadi pengen tahu nih. Dari sudut pandang gue selalu seneng lihat lo jalan di jurang bibir jurang tuh gue seneng banget. Tapi selamatin kalau aku kepleset ya. Kan sama-sama di pinggir jurang. Enggak, karena gue siap dorong aja. Jangan dong. Nih, gue melihat nih bagaimana orang marketing memandang dan orang branding nih ya.
Iya. Tentang customer behavior. Iya. Gue akhirnya menemukan, meskipun ini bukan kualitatif dan pasti ini subjektif gue pribadi, disclaimer-nya begitu. Ngelihat orang pilih 01, 02, 03. Gue nggak mau tendensi kayak yang mananya, tapi ada satu perilaku konsumen ketika melihat gue mau nggak mau gue pilih yang ini karena gue gengsi. Mau nggak mau gue pilih yang ini karena ketika gue kesini, lu mah nggak usah sok inilah, nggak usah sok intelek lah dan seterusnya. Ada. Atau ikut-ikutan. Khawatirnya kita kan di komunalisme ini. Kalau lo nggak kesini, lu bukan bagian dari gue. Mau nggak mau dia ikut-ikutan. Banyak gue teliti ya dari sisi subjektif gue tuh, wah kacau juga ya ternyata ya tentang proses pilih dan seterusnya. Akhirnya jadinya ya lihat yang terjadi ketika ada kawan-kawan gue yang ikut-ikutan, seru-seruan, gengsi pilih yang ini gara-gara kayak udah lu nggak usah sok-sok ke situ deh, sok-sok begini. Emang begitu? Apakah bacaan gue tepat lo mempertanyakan demokrasi sekarang? Bisa jadi karena memang kita hidup di negara demokrasi kan. Nah, kayak gitu. Satu-satu boleh? Iya boleh. Ini kan ilmunya berkembang ya. Aku ngomong dari marketing dulu. Kalau yang Apple seperti ini kan, jadi gini, gue lupa tepatnya kalau nggak salah 2008 atau 2010 gitu. Itu ada buku si Twenge and Twenge, dia tuh bikin buku. Gue nggak tahu kenapa buku itu nggak pernah masuk Indonesia. Judulnya adalah Narcissism Epidemic. Narcissism Epidemic. Asik banget tuh judulnya. Pada dasarnya dia mengatakan bahwa society itu tanpa disadari semakin lama semakin narsis, dan itu menjadi epidemi dan kita nggak sadar. Keren lagi. Gitu ya. Dan itu kalau diterusin dengan postmodernisme marketing, jadi simpelnya gini. Dulu kita waktu kecil kita punya banyak ruang buat conversation. Sehingga I think therefore I am. Pada generasi yang narsisism itu dimanipulasi. Waktu itu kan masanya Facebook muncul. Orang tuh menjadi I consume therefore I am. I show off therefore I am. Akhirnya orang-orang seperti ini yang tidak pernah punya ruang cukup untuk mencari jati diri. Anak-anak seperti ini nih, which is sebenarnya menurut gue prihatin sih ya, bukan besar ini. Mereka akhirnya mengasosiasikan jati diri itu kepada sebuah produk. Lu nggak beli Apple, lu beli identity bahwa lu mampu. Lu nggak beli mobil, lu beli Lexus, lu mau nunjukin ke orang lain kalau lu bisa. Itu kan? Iya, karena ibaratnya di dalam dia tuh masih hollow. Identitasnya belum kebentuk. Akhirnya dia mengasosiasikan, attach apa bahasa Indonesianya, mencantolkan identitas dia kepada produk yang dibeli, dan itu emang dieksploitasi sama pemasaran. Itu Narcissism Epidemic gitu. Dan menarik, buku berikutnya dia ngomongin lagi Aigen, dia menemukan bahwa generasi yang akhirnya seperti ini ternyata hollow, cenderung depresi. Makanya tingkat depresi tinggi kan. Banyak banget sekarang problem mental ya, kalau kita lihat refleksi dikit ya Cok ya. Zaman lu gue mudaan gitu ya. Dari masih lebih muda masih belum lagi lahir gitu biasanya ya. Gue tuh. Brengsek, enggak usah brengsek ya. Enggak usah brengsek, biasa aja, biasa. Kamu di sini masih bisa ada di sini karena izin kami berdua yang tua-tua di sini. Enggak, gue masih muda. Tapi yang menarik gini, zaman Ucok sama gue mudaan yang biasanya kena mental health itu yang udah melampaui usia tertentu, justru karena dia udah pensiun, dia masih punya jabatan, terus tiba-tiba jadi nggak punya jabatan, terus dia kayak kena mentalnya gitu, dia kayak apa ya, post power syndrome, dan biasa dirasakan oleh orang-orang tua dulu itu. Tapi sekarang mayoritas justru anak muda, dan mayoritas di antara anak muda itu perempuan yang kena problem mental. Dan cerita Ucok tadi itu menarik banget. Bisa jadi karena teknologi, efek teknologi kan, bikin kita jadi connected banget rasanya ya, bikin kita selalu merasa kita harus menjadi bagian dari sesuatu yang bukan kita sebenarnya, dan dalamnya kosong ternyata. Iya, dalamnya kosong. Itu makanya mengattach pada produk. Dan kalau lihat semua marketing kan selalu jualnya, kenapa lo beli LV? Lo mau nunjukin ke orang lain gue punya duit. Itu. Iya kan? Memang behavior lagi. Kamu kenapa beli Uniqlo? Iya, ya gitulah. Karena ada identity yang mau di-create. Makanya kalau di marketing kan, kalau pada ini pernah dengar konsep archetype marketing kan, tahu. Ada 14 archetype itu kan. Sebetulnya risetnya dari situ, mencari archetype apa yang cocok dengan lo untuk dieksploit di situ. Gila, pelajaran inget banget ya. Satu gue archetype, jadi ntar jadi Jaster, jadi lo kelihatan begini. begini. Jadi apa? Iya, karena emang premisnya adalah kan manusia tuh adalah emosional.
Manusia itu tidak pernah rasional. Kan prinsip behavior economics itu. Manusia itu basically adalah makhluk irasional. Dia rasional menurut versi dia sendiri. Basically dia selalu emosional. Karena itu yang dieksploit gitu. Dan itu dikonfirm dengan perkembangan keilmuan sekarang yang makin lama perkembangan cara otak melihat bahwa ada trium brain yang mengatakan bahwa mungkin bisa dicari nanti amigdala hijack. Jadi kita tuh bagian paling simpel dari otak, bukan bagian paling simpel, banyak sih batang otak, amigdala. Tapi sebetulnya proses berpikir kognitif itu ada di prefrontal. Tapi proses merespon sama situasi itu di amigdala. Masalahnya tidak semua orang. Iya, dan itu fight or flight. Amigdala tuh otak paling tua. Jadi responnya mereka cuman fight or flight. Ribut atau kabur. Cuman dua itu aja. Nah, fightnya spending apa segala macam. Sementara proses kognitif yang benar itu adanya di prefrontal. Tapi tidak semua orang punya kesempatan untuk berpikir pada itu. Gitu. Karena nah yang kecil itu tuh amigdala. Amigdala tuh berarti yang reptilian ya? Iya, yang lebih ke limbik sebetulnya sih. Jadi ini kan otak berkembang. Reptil ya? Reptil. Gua juga lupa detail, tapi ini kan berkembang nih. Amigdala tuh karena bentuknya tuh kan kayak keong tuh. Kayak keong, iya kan? Limbik, neokorteks yang paling proses kognitif yang kaya itu di neokorteks. Jadi sebenarnya kalau gue tambahin dikit nih biar tambah seru obrolannya. Kalau ngelihat dari sini, keputusan orang membeli, suka atau nggak suka, vote atau nggak vote itu betul emosional. Di limbik. Tapi kita nggak boleh kelihatan emosional. Kita tidak ingin dipersepsikan sebagai orang yang membabi buta, sebagai orang yang kayak terlalu melankoli. Jadinya kita pilih dulu, baru kita cari alasannya. Iya. Gitu ya. Lu baru mencari excuse dari pilihan lo. Nah, secara umum. Kalau kita melihat misalnya memprediksi yang belum terjadi gitu, Cok. Satu hal yang selalu menarik buat gue tentang lo adalah gimana lo selalu mengatakan lo adalah orang-orang di sekeliling lo. Iya. Jadi artinya yang lo ingin sampaikan di sini, kalau lo ingin ngubah mindset lo, nggak cukup dengan perjalanan reflektif ke dalam saja, tapi dengan mengamati sekeliling lo siapa dan bagaimana mereka dan kira-kira kompatibel nggak dengan kebutuhan lo di masa depan, gitu. Itu betul nggak? Oke, kalau gue lebih suka itu betul, tapi bukan tapi sih. Gini, gue percaya bahwa gue adalah orang di sekitar gue, gitu ya. Karena itu menjadi penting gue memilih orang di sekitar gue seperti apa. Konteks, contoh. Gini, kalau lu mainnya dengan orang yang segitu-segitu doang lingkarnya, ya lu akan jadi orang yang seperti itu. Tapi kalau lu main dengan lingkar yang lebih kaya, lu akan punya versi orang di sekitar lu seperti apa, sehingga sebagai pribadi pun lu akan lebih kaya dan akhirnya bisa ngelihat sebuah situasi dari perspektif yang lebih kaya juga, supaya lu bisa punya opsi lebih banyak. Itu simpelnya sih kalau kata orang tua dulu ya. Lu mainnya jauhan sono, jangan cuma di pagar doang. Iya. Itu sebetulnya kritik gue teman-teman psikologi nih. Mainnya di bubble, kebanyakan lihat teman-teman gue di bubble psikologi. Nggak main sama geng ini, nggak main sama geng itu, mau disebut namanya, nggak main sama geng lain. Temen lo mau disebut namanya? Nggak usah lah. Gitu. Jadi menurutku mereka melihatku sebagai outliers. Aku melihat mereka sebagai, man, I wish lu tuh mainnya jauhan dikit supaya bacaan lo lebih kaya dalam melihat dunia. Karena kalau ngomongin manusia, semua aspek dalam kehidupan itu ada manusianya. Dan sebetulnya psikologi bisa ini balik psikologi dikit, bisa kita yang main di perilaku itu bisa berkiprah pada semua ranah di dunia itu gitu kan ya. Kalau gitu bacaan lo terhadap ini kan masih nyambung sama yang soal krisis itu kemarin lo, Dan. Bahwa jangan ngelihat krisis itu sebagai satu momok, tapi lo mesti mulai bebenah dari diri lo. Rekomendasi lo apa, Cok, kalau misalnya kita buat ngubah mindset gitu ya, yang kita ingin jadi lebih punya kedisiplinan untuk berproses, untuk supaya memakan yang kita butuhkan saja, jadi nggak boros, nggak berlebihan. Anjuran lo apa kira-kira? Cari orang yang nggak boros gitu kan gimana ya? Atau susah lah. Iya kan? Atau apa? Cari orang yang berproses, mungkin itu lebih mudah ya. Kita bisa lihat ya. Ini orang dia mau berproses atau cuman pengen cepet aja gitu.
pada sisi itu sebetulnya kenapa hal dulu sepele yang kayak sepele menjadi penting. Lu mau jadi apa? Visi lo tuh mau ngapain gitu. Dan jangan salah lo, pendidikan formal nggak pernah ngajarin itu loh. Pendidikan formal tuh hanya mengajarkan kita untuk ikut arus. SD, SMP, SMA, kuliah, kerja kalau nggak di kantoran zaman dulu ya, kayaknya bukan kerja. Sekarang kalau bukan content creator, itu bukan kerja. Lu bukan kerja. Jadi kita hanya ikut arus, tapi orang tidak pernah diberikan ruang untuk benar-benar memikirkan lu mau jadi apa, lu mau ngapain. Meskipun harus lawan arus. Iya, karena kan gini, buat gue ngelawan arus atau enggak kan balik kepada lu ngeliatnya. Jadi kayak misalnya putus sekolah dalam arti pilihan, bukan gak mampu, tapi memang gue pengen jadi artis. Ya kenapa tidak kalau emang lu yakin. Itu kan artinya lawan arus, oposisi. Ya, definisi mengetahui yang benar-benar lo mau tuh apa? Karena kan kita banyak yang tadi lo bilang dalamnya kosong, terus dibombardir sama begitu banyak yang ada di luar. Karena tidak pernah punya ruang untuk mengeksplorasi dan tidak pernah ada space untuk orang punya conversation untuk mencari. Di keluarga nggak pernah ada, gitu kan ya. Di lingkungan kayak ada pressure sosial, lo mesti lulus cepat, lalu langsung kerja, gitu kan. Tapi nggak pernah ada ruang untuk beneran mikir lo mau ngapain. Padahal prinsip motivasi itu simple. Motivasi itu lakukan apa yang lo suka, betul? Kalau lo suka, lo akan kerjain setengah mati. Karena lo punya visi kan sesuai dengan cita-cita lo. Akhirnya tuangannya bukan masalah duit kan. Melakukan apa yang lu suka, lu akan kerja setengah mati. Dan sunatullahnya lu udah kerja. Tapi lu gak kerasa kerja, lu kerasa main. Tapi kan sunatullahnya udah jelas. Lu kerja bener, Tuhan akan ngasih hasilnya. Masalahnya kita mungkin tidak cukup ruang untuk itu. Enjoy excellent. Oh, kemarin kata earning, Prof Budi ya. Lo kudu enjoy dulu, abis itu lo dapat excellence-nya, baru earningnya nyusul gitu nanti. Kalau di marketing nih, Bang Ucok Kocer nih, memang isu tentang jualan produk, fitur dan lain sebagainya udah mulai ditinggalkan. Termasuk mungkin gara-gara gua juga pemantiknya bahwa kayak udahlah, lo nggak usah ngomongin produk deh, ya kan, karena sekarang tentang dari psikologis manusia aja, lu memutuskan sesuatu, lu beli sesuatu itu masuk udah ke status, agar lu dipandang begini, agar dipandang begitu dan seterusnya. Nah. Artinya suatu sisi kayak pisau bermata dua nih. Sementara kalau misalkan di dunia produsen-produsen, pembuat produk, mau itu bentuknya wujud manusia atau benda mati, semua udah bergeser, udah nggak ngomongin produknya, tapi lebih menyasar kepada perilaku konsumennya. Terus tiba-tiba konsumen atau calon konsumen semua jadi berubah. Hilang deh tuh fitur-fitur. Ini misal, karena memang salah satu biang keroknya ya gue juga gitu untuk memindahkan gaya-gaya campaign tuh udah tinggalin fitur, kita langsung masuk ke ranah behavior. Berarti gimana ya, menyalahkan mereka juga susah juga ya. Akhirnya ntar kebentur pilpres lagi, mereka juga udah mana yang works untuk behavior gue gitu lagi dong. Iya. Kalau gue lebih suka memutus mata rantai setan nih. Mata rantai itunya. Jadi gimana mengelevasi mungkin maksudnya supaya orang punya perspektif. Kan lo mesti punya kesadaran yang gini. Kalau lo bicara soal ujung, tadi bahasa lo cita-cita, lo pengen jadi apa? Itu kan kadang-kadang yang harus difungsikan bisa jadi neocortex lo kan, rational thinking lo kan. Iya kan? Sementara yang lo rasain yang lebih dekat di depan mata lo, dominannya adalah lo pengen happy, lo nggak mau susah, lo pengen gampang, lo pengen cepet gitu kan. Dan kayaknya seolah-olah dimunculkan lah dengan si pay later, pinjol. Itu kan? Itu kan perilaku semua itu. Iya kan, dengan kalau perlu ya udah deh gue moderator apa? Modal apa? Oh iya lagi, apa lupa gue. Modal ini aurat gitu. Moderator. Modal aurat dan apa gitu. Iya Pak Budi kemarin bilang. Jadi gimana dong? Kan katanya juga apa kita artinya mesti ke pesantren aja gitu kan. Nah, ini yang jadi menarik. Meditasi ternyata terbukti memperkuat gray material antara limbik dengan neocortex. Artinya gini, semakin meditasi, lu sering meditasi, meditative state, contemplative practice, semakin kuat kemampuan lo untuk holding the space for you, supaya lo bisa berpikir lebih jernih
dari prefrontal cortex dari withholding neocortex. space itu apa? Biar Jadi gini, bahasanya boleh disederhanakan, Abang. Kan kita tuh banyak stimulus di luar kan, pressure. Masalah lu mau langsung berespon atau lu mau ngambil jeda untuk memilih respon terbaik lu. Oke. Memilih respon terbaik itu ada di neocortex. Oke, berarti ngasih jeda, tapi kalau kecolongan dengan berbagai macam distraksi gimana? Nah, misalnya itu, tahan nafas bentar, gue nah, pilih 01, holding 02, 03 ya. space itu adalah berarti lu melawan, mencegah diri lo untuk dari segala macam distraksi. supaya nggak bising Lu gitu ya. tidak langsung berespon, tapi Jeda mencerna dulu semuanya dan memilih mana yang lu rasa paling sesuai dengan diri lo sendiri. Ngerti Der, jadi kayak lu tuh diajarin gak reaktif. Kita nih sama Bang Ucok withholding space tuh gini, usahakan lu nggak harus buru-buru ngejawab gitu. Susah. Iya kan? Susah. Kalau Karena lu ngeliat hal yang nyebelin, nggak usah buru-buru komen, nggak usah buru-buru bikin konten. Jadi sebetulnya Tunda dulu kan? Tunda dulu, lihat pada lu mau berespon dengan cara apa. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, seringkali kita kejebak sama habit lu untuk berespon sama sebuah situasi. coba berespon dalam sebuah situasi dan reaktif. Dim, buka dong di Instagram. Apakah ini yang dimaksud? Bentar, soalnya gue ngirim ke bini gue ini. Biasanya kalau ada video-video unik dan nyeleneh dan sindiran terhadap suami dan istri, itu gue ngirimnya ke bini gue. Buka dong, di nama akunnya adalah Salsa Tihunava. Salsa Tihunava. Coba deh lihat deh. Nama orang. Salsa. Siapa dia? Salasa. Iya. Ini kayak gini nih. Ini makhluk hidup tuh begini nih. Dia bikin konten-konten tentang perilaku konsumen. Nah, itu buka deh. Coba ya buka. Reaktif nih. Ini contoh-contoh reaktif nih. Ini gue ketemu juga nggak sengaja sih di Reels ya. Wah, lu bikin dia terkenal nih. Oh, yoi. Ini unik-unik banget dia tentang keresahan suami istri. Set, ada kan? Suaminya kena korban. Gara-gara reaktif tuh. Lihat distraksi. Coba lihat deh. Ya ini anyway begitulah ya. Tapi lihat gara-gara distraksi tuh, reaktif tuh dia. Set notif kan, taruh lo. Nggak langsung direspon harusnya dong. Iya. Dia lagi fokus terhadap sesuatu gitu loh. Kenapa harus direspon? Gitu. Dan akhirnya ada perilaku konsumen, coba close juga yang lainnya. Barusan tadi pagi gue kirim ke bini gue, tuh mudah distraksi, tenang dalam menghadapi sesuatu. Gue bercanda-bercanda bini gue, ketawa-tawa aja. Atas lagi macam-macam deh pokoknya. Ya macam-macam lah, bawa lagi. Gitu. Malah gue ngeliat delay kan. Ini apa? Ngeliat gue ngeliatnya malah delay jadi. Kok delay lagi fokus nyetrika, ada notifikasi, tenang aja. Enggak, pas dia kena panas kan dia iya. nunggu dulu kan. Iya. Bukan merasakan ini apakah karena sensasi yang dirasakan ini. Tapi lihat deh, kontennya kan semua mengeksploit emosi. Iya kan. Betul. Gak mengajarkan untuk berpikir logika. Iya, ini yang tengah nih, coba deh tengah. Nih dia nih. Gimana kehidupan kamu setelah menikah? Kalau aku sih ya abis nikah tuh pasti ada aja. Pokoknya ada aja deh gitu. Dia semakin sindiran, ternyata banyak banget hal-hal yang menjadi di luar nalar gitu loh. Ini sindiran-sindiran tentang Iya, tetapi gitu menarik. Ngerti gak maksudnya? Sarkas-sarkas dia. Betapa konten ini laku di society. Iya kan? Itu Cuma itu menunjukkan entertaining society doang. kita tidak bisa berpikir lebih dalam dari situ. Makanya joget cukup. Itu arah gua, kepancing juga. Ayo Bang, kena Makanya juga joget ternyata. cukup. Ini loh Bang Ucok sesungguhnya. Bagus nerima radar gue. Iya kan? Iya kan? Iya. Kayak sesimpel, coba close lagi yang tadi, balik lagi. Dan lo kebayang Lu lihat. kalau negara kita isinya orang cuma seperti itu. Ini lagi nyapu nih. Coba. Suaminya manggil kan. Tuh lihat. Oh, gua reaktif nih. Oh, tenang aja, aku datang. Apa sih, gue nggak ngerti. Ya ada apa? Tolong bikinin aku kopi dong. Gitu kan? Ngerti nggak maksudnya? Gue Iya, ngerti. tidak menanamkan egalitarian antara suami dengan istri. Hanya orang psikologi doang yang ngerti, coach. Gitu loh. Bahwa Iya. kalau gue sih gila, emang ya
pelayan? Enggak. Gitu. Berarti message apa yang mau lo tanamkan gitu? Iya, I don't understand this. Maksudnya this sort kayak of istri video. sebagai hanya pelayan, sebagai apa? Maksud gue ini tuh udah. Dan ketika society itu ngebeli, berarti kan itu yang resonate sama society. Gede lo tadi itu. Iya. Gede lo. Ini kalah nih obrolan soal krisis, obrolan soal ini. Iya, makanya Apa sih Bang sebenarnya secara psikologi itu apa kalau sih? ngomong kampanye kemarin, Iya. jadi lo percuma ngomong konsep, cukup kayak gitu-gitu aja udah laku. Which is penggambaran society kita. Kerjanya yang yang gue tadi. sedih. Iya, satu itu sarkasme tadi. Ternyata istri ini yang tadinya dipikirkan adalah dia adalah madrasah terbaik di rumah, dia mau ngomong ini, ternyata berbalik keadaan dengan sarkasme tadi bahwa kayak enggak, udah lu tuh pelayan di rumah. Sudut pandangnya jadi sempit. Iya. Wah gila gue bilang. Tidak mengajar untuk, nah itu banyak konten juga tidak mengajak lu untuk mengeksplorasi banyak hal. Ngapain kuliah tinggi-tinggi, ujung-ujungnya lu di dapur. Dan kayak ada sosial pembenaran sosial pada laki-laki, lu boleh begitu. Iya betul. Gila, gue jadi tertarik ilmu psikologi. Kayak lu tuh ngapain sih? Dia ujung-ujungnya juga. Nah, yang Lu menarik tadi. ujung-ujungnya juga lu begini. Iya. Nah, yang menarik ngomongin prefrontal cortex tadi, gitu ya. Nah, sekarang kan gini, di Barat hampir semua pelatihan itu sekarang ada meditasinya. Kalau ngomongin leadership, gua tahun lalu ikut, itu kita ada 36 jam nggak boleh ngomong. Buat apaan? Meditasi untuk menguatkan ini. Dan bener, habis itu lo lebih sensing. Dan you know what, yang menarik kalau dilihat, semua religion mengajarkan meditasi. Bener nggak? Iya, Menarik ya. Agama tuh udah ngomong loh. Ini Dalam mohon kawan-kawan jangan melihat ini sebagai konsep sempit meditasi ya. Dan satu Iya. lagi, dan kedua maaf, Sholat itu kan meditative state. Iya, sebenarnya. meditative state, makanya perlu khusyuk. betul. Tapi Khusyuk itu Dan meditatif. disclaimer bahwa bukan berarti semua agama sama ya. Iya, Oke, iya. itu disclaimer. Iya. Oke. Tapi dalam konteks Tapi memang setiap agama Setiap itu agama menyudutkan itu. ada komponen itu. Ya gue sebagai muslim jadi menyadari, dulu diajarin Muslim, cuma Cok. sholat. Gue ntar ngomong, oh dia apa nanya sama gue? Dia nanya sama gue, are you religious? Kan gue nanya ya, gue udah lama nggak ketemu lagi. Cok, lu tuh religious nggak? Terus tau nggak jawabannya apa? Gue sufficiently religious. Gue kan gak mau sombong ya. Gue Jadi sampai gue sekarang bilang gue gue pakai sih. Sampai religious sekarang gue aja. pakai. Lo gimana Ren? Ya gue sufficiently religious gitu. Gue ambil dari Ucok gitu. Emang bener sih. Lah gue gak mau terlalu sombong ngaku so religious, ntar gue jadi sombong. Iya. Gitu. Itu yang menarik kita kan. Ya gue diajarin kan dulu sholat harus kita nggak pernah tahu maknanya bahwa sebetulnya itu kan memberikan ruang bagi otak lo untuk growing. Bang, ini gue jadi narik kesimpulannya gini ya. Guru gue yang bernama Pak Wija, luar biasa ya, beliau kan dosen juga dan seterusnya. IQ Indonesia kan rata-ratanya di bawah 80 ya. Jangan pakai kepala 7 lah, kayaknya kesana rendah banget ya. Ada angka 8-nya kan, kedengarannya kan enak gitu ya. Di bawah 80 gitu ya. Iya, pemilih begitu, konsumen begitu gitu. Maksud gue, ini ada perubahan gak ya ke depan, eskalasi pemikiran, eskalasi otak, eskalasi IQ. Mungkin gak sih terjadi kalau memang ternyata, mohon maaf tanpa mau ngerasa hormat, ada pihak-pihak tertentu yang sebenarnya nggak pengen rakyat jadi pinter, kalau bisa bodoh terus gitu loh. Makanya menurutku kita ini yang mungkin bersyukur untuk punya kesempatan mengencap pendidikan sebagai masyarakat sipil, perlu sama-sama mikir, ayo kita cerdaskan sama-sama gitu loh. Jangan menunggu habis orang juga begitu. Ya lu akan menemukan diri lu sebagai victim. Kalau gue sih ya sebagai masyarakat sipil, ayo sama-sama kita cerdaskan gitu. Lu jadi inget dalam satu percakapan yang menarik, Pak Quick tuh bilang ya, Quick Kiangi, bahwa model demokrasi yang diusung oleh founding father kita yang ada di UUD 1945 itu memang paling tepat. Kenapa? Karena itu dipikirkan oleh orang-orang saat masih merasakan penjajahan. Ngebayang ya? Oke. Jadi dan orang-orang itu adalah pribumi ya, kulit coklat yang pandai. Kenapa gue bisa yakin pandai? Karena orang pribumi yang bisa sekolah sampai ke Eropa itu udah jelas pandai banget gitu. Ya nggak? Dan mereka punya waktu untuk memikirkan gambaran Indonesia jadi seperti apa tanpa harus memikirkan gue nanti mesti kayak gimana. Jadi udah pamrihnya tuh nggak ada hampir, karena mereka udah menikmati banget. Dan di situ kan disebut bahwa one man one vote itu is not a good idea.
Dan itu yang diubah kan di Undang-Undang tahun 2002 kan? Di MPR. Kan? Di MPR. Iya. Makanya kalau dulu kan, kalau lo masih inget kan, vote itu ditentukan. Jadi yang memilih presiden itu adalah MPR. Di MPR itu ada sepertiganya DPR. Ini menurut Undang-Undang 45 ya, sepertiga DPR ini yang dipilih langsung. Nah, orang yang dipilih langsung yang kemudian nanti ikut memilih siapa presidennya. Tapi ada 2/3 lain, utusan golongan dan utusan daerah. Paham ya? Jadinya benar-benar orang-orang yang udah mempunyai wisdom, tentunya dalam konsep seperti ini pun selalu bisa dikorap. Bukankah Orde Baru juga modelnya seperti itu ya? Jadi memang nggak ada sistem yang perfect. Cuman satu hal itu ya tadi sih. Ada sistem yang perfect ya, monarki dan keislaman. Insya Allah. Iya ke situ kan. Ya. Bagaimana berjalannya sesuai dengan. Tapi kalau ngelihat dari kita secara sejarah juga ya, di apa, sistemnya sendiri perfect mungkin, tapi orang yang melakukannya kan nggak perfect. Sehingga bahkan di sistem yang paling perfect pun muncul ketidaksempurnaan. Nah, yang kita mau sampaikan di sini justru kalau kembali ke obrolan awal tadi, pentingnya civic society, pentingnya orang-orang waras yang ada di sekeliling lo, gitu. Dan apa yang gue suka dari Kasih Solusi kan sejauh ini ingin menyampaikan kewarasan itu walaupun dengan cara yang paling kontroversial karena makhluk di depan gue ini kan kontroversial. Tapi boleh kasih the pragmatic approach deh, Cok, untuk milih lingkungan, ya kan, karena kita sama-sama udah yakin nih kita ditentukan orang-orang sekitar kita tuh gimana, apa hal-hal yang bisa dilakukan besok gitu. Yang paling simpel kalau menurut gue, satu, mulai dari lu mainnya jauhan dikit, jangan di situ-situ doang. Kedua adalah menyadari lu tuh mau hadir seperti apa di sebuah area gitu ya. Karena gini, lu bisa hadir dengan cara lo yang bertahun-tahun, pattern lo seperti itu. Atau lo mau memikirkan dengan kasih contoh deh, kayak misalnya datang cuman komplain doang. Ya, gitu, datang cuma komplain doang, datang cuma nyinyir. Atau lo mau datang dengan orang yang berbeda yang itu tadi ngasih solusi. Atau paling nggak berusaha memahami problem deh. Iya, berusaha melihat lebih jauh, berusaha berpikir jangka panjang, gitu kan ya. Berusaha menjaga nilai-nilai. Itu kan ada yang berbeda, tidak pragmatis. Dan lu berusaha hadir supaya lu menjadi orang di sekitar yang baik buat orang lain. Gitu kan? Which is berarti dimana berarti lu gak bisa berpikir buat diri sendiri. Lu perlu siap berpikir untuk sesuatu yang lebih besar dari diri lu sendiri. Dan itu yang kurang di Indonesia kan. Semua orang terlalu sibuk berpikirnya untuk dirinya sendiri. Tidak berpikir lebih besar dari dirinya sendiri, bahwa dia bisa hadir untuk membawa manfaat buat yang lebih besar. Nah itu. Berangkat dari dimikirin diri sendiri, semuanya berarti subjektif semua ya. Sama gini, sama iya. Sama ini yang nyebelin sih. Apa tuh? Kalau lu udah ngelihat sekeliling lu gitu-gitu aja, ya cari yang lain. Gitu. Ini gue nggak bicara soal keluarga ya, gue bicara soal pertemanan. Karena kadang-kadang kita nggak punya kendali. Maksudnya kita merasa nggak punya kendali. Toto orang itu ada di situ, gitu. Dan kita biasanya emang selalu disatukan sama orang-orang yang sama. Jadi kalau lu ngelihat, lu tuh komplain temen lu nyinyir, ya komplain melulu. Sebenarnya lu juga tukang komplain, tukang nyinyir. Gitu. Potret lu tuh ada di temen-temen lo. Gitu. Nah, bahayanya lo bahkan itu aja nggak sadar. Jadi lo ngomentarin komentar temen lo yang padahal lo juga begitu. Iya lagi. Bubble. Iya kan? Bisa lagi. Makanya menjadi penting kan, mainnya jauhan gitu. Jadi punya perspektif yang beda, Nggak perlu dimusuhin juga kalau punya pandangannya. Dan satu lagi. Nah ini menarik. Si Peter Senge, gua kemarin belajar. Jadi dia mengatakan yang paling ya dia yang kalau dulu pernah tahu buku Learning Organization. Oke. Dia sekarang ngomongin bahwa yang paling penting untuk menghadapi dunia yang semakin kompleks, menarik dia bilang, welas asih, compassion. Compassion. Islam banget itu. Iya. Islam. Tapi kan, ya, nih gue, sorry kalau gue mau sebagai Islam lagi boleh ya. Tapi kan sebetulnya Bismillahirrahmanirrahim kan itu. Dengan nama Tuhan yang bukan maha pengasih terjemahannya. Menurut gue salah, yang welas asih. Karena kan bahasa Inggris ada mas compassionate. Oh iya, ini yang maha welas asih. Iya, ini Allah is compassionate. Iya kan, dengan Allah yang maha welas asih. Bukan pengasih. Buat sebenarnya lu memulai sesuatu kan gitu. Welas asih berarti lu bisa memahami suffering dia, tapi lu nggak kepengaruh.
tapi lo tetap bisa memilih untuk menjadi diri lo sendiri. Sehingga lo bisa memilih untuk membawa diri ya compassion sama dia. Oke. Terus solusinya gimana nih sebagai di ujung obrolan? Artinya kita sebagai warga negara, memang ternyata kita menyambut tahun 2024 dengan pemimpin yang baru gitu ya. Pas di bulan Ramadan juga ini. Sekarang kan siap-siap. Iya. Gimana tuh Bang? Kalau aku sih mengajak teman-teman untuk selalu mengingat kembali bahwa hal sepele kayak etika, kejujuran itu penting. Dan kalau kita terlupakan itu, Ramadan ini menjadi momen yang baik untuk mengelaborasi dan mengeksplorasi kembali makna itu yang menurutku kemarin tuh sempat hilang karena orang banyak kejebak yang pragmatis. Diimbangi juga menurut gue Ucok dengan esensi syukur. Sebagai muslim kita diminta untuk bersyukur dalam keadaan apapun. Ya, jadi di satu sisi corrective measure-nya tetap harus jalan, kebutuhan untuk memperbaiki diri, mengelevasi cara pandang dan seterusnya. Tapi syukurnya nggak boleh hilang juga. Dua-duanya ini harus berjalan. Syukur tuh syakaroh, diberi sedikit, memberi banyak dalam konteks bahasa Arabnya. Jadi kalau itu bisa didapat sih menurut gue sehat banget. Keadaan apapun kita akan selalu menjadi orang yang hatinya ditenangkan dan menenangkan yang lain, gitu. Bukan yang tunduk pada yang cepat aja. Iya, dan kalau dari secara kognitif kan, syukur itu memberikan ruang kognitif kepada lo untuk melihat situasi dari perspektif yang berbeda. Kognitif apa? Untuk memberikan ruang berpikir di kepala lo, untuk melihat sebuah situasi dari perspektif yang totally berbeda. Jadi nggak cuma satu. Lo lapar tuh nggak, kan bisa dilihat orang lapar. Ya gue lapar, gue pengen makan. Tapi padahal kan ada yang lain. Ini bentuk penghambaan gue sama Allah. Ya kan, sehingga gue memilih lapar, kan puasa. Padahal itu kan sebenarnya lagi mendidik badan yang pengen lapar makan. Suruh nunda. Iya, jangan langsung terkesima dengan menyelesaikan masalah lapar lo abis itu dengan makan. Selesai gara-gara misalnya ngelihat ada makanan nih buat gue free. Tunggu waktunya. Dan pada saat lo buka kan juga disarankan apa? Korma dulu, minum dulu, sholat dulu gitu kan, supaya nggak kaget. Kenapa dalam kehidupan kita nggak mau melakukan itu? Jadi PR-nya banyak sih, dan gue pengen denger sih justru hari ini ada PR dari Ucok, bukan cuma perjalanan reflektif ke dalam, tapi lo coba deh jabarin ya di komentar, scanning lo terhadap teman-teman lo seperti apa, lingkungan lo karena bagaimana. Lingkungan yang ngaruh ya. Iya. Karena itu yang paling krusial dan sering terlupakan. Karena fokusnya kan me, myself, and I. Ini yang terakhir yang sebenarnya salah satu alasan kenapa gue pengen ngajak Ucok ke sini. Gue tuh belakangan sering banget ngelihat di Reels tuh begini. Be independent. Ya kan? Lo gak butuh siapa-siapa. Pastikan semuanya tergantung pada lo, tapi lo gak butuh siapa-siapa. Ya, lo punya kemampuan untuk mengurus diri lo sendiri. Gue paham kaidah baiknya sih. Tapi di sisi lain justru malah counterintuitif gak baik gitu. Kenapa? Kita ini makhluk sosial duluan kan. Tadi Ucok udah pertegas. Kalau kita justru melawan insting itu, karena kita maunya kompetisi doang. Itu kan yang ajaran itu sebenarnya ngajarin orang cuma berkompetisi kan. Gue lebih baik dari lo, gue gak butuh lo, gue menang dari lo. Lo lupa bahwa ada kebutuhan yang lebih besar untuk kooperatif, untuk lo kerja bareng, jalan bareng. Gitu, iya nggak? Iya, karena demi keberlanjutan kan. Iya kan? Kan nggak mungkin kalau lo ngelihat semua kanan kiri lo cuma kompetisi, ya lo nggak akan kerja bareng sama siapa-siapa. Dan lo juga nggak akan sustain. Nggak lama-lama lo ada di situ. Mungkin lo menang sekarang, tapi 3-4 tahun lagi apa kalau orang itu mau bantu lo? Kan kita perlu dia juga nyaman, dia juga perlu hidup gitu kan ya. Ceritain sekarang teman-teman lo yang jadi pembelajaran terbaik buat lo, karena jangan-jangan itu cerminan tentang lo. Ceritain juga teman-teman lo yang menurut lo salah gue ada di tempat seperti ini, dan untuk itu gue ingin beranjak lebih baik. Kayaknya itu cara yang paling praktis. Ceritain di komentar itu sih. Nanti kita bahas next week ya. Boleh gak kalau gue nggak tahu nambahin boleh? Boleh. Gini. Mungkin juga berpikir, lu mau jadi apa ke depan? Lu mau jadi versi seperti apa? Kalau gue sih selalu punya narasi bagaimana gue selalu bisa menjadi versi diri gue yang selalu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik. Narasi itu yang gue pikir untuk jaga gitu. Kan kita lebih tidak sabar, perlu menjadi pemenang ikhlas. Kan? Gitu. Kita tidak perlu menjadi yang terbaik, tapi kita perlu menjadi versi terbaik dari diri lo. Apakah lo sudah menjadi yang terbaik? Ya nggak tahu, it's open ended. Akhirnya balik kepada visi lo kan. Kalau visi lo emang cuma cetek segitu ya lo udah segitu, tapi ya itulah lo. Dan terkait visi ya gue pertegas lagi ya. Yang namanya content creator itu cara, bukan visi.
Emang ada jadiin visi? Ada banyak yang pengen cita-citanya saat ini kayak zaman dia dulu pengennya jadi pegawai bank atau jadi pegawai negeri gitu ya. Iya. Kalau sekarang tuh pengennya jadi content creator. Kenapa? Karena persepsi akan content creator tuh kayak dari kayak dimudahkan, terkenal, ya kan? Tapi lupa proses menjadi kesini. Lo kenapa jadi content creator? Karena lo ingin menyampaikan ada kaidah hal-hal yang perlu orang ketahui tentang UMKM Muslim. Iya kan? Salah satu caranya adalah jadi content creator. Bukan lo jadi content creator dulu, baru lo cari lo mau ngomong apa. Paham lagi gue. Paham kan? Kebalik ya ternyata ya. Justru sekarang yang kedengerannya adalah gue pengen jadi content creator supaya gue gak harus kerja kantoran. Supaya gue bisa dari mana aja dapat duit banyak, terkenal di mana-mana, orang kenal muka gue. Tapi lo lupa, lo mau ngasih kebermanfaatan apa sama orang? Clear ya? Content creator itu cara, bukan tujuan. Iya. Popularitas itu konsekuensi, akibat, bukan tujuan. Iya. Emang Nabi Muhammad pengen terkenal, tapi siapa yang paling terkenal sekarang? Orang yang nggak punya Facebook. Orang yang gak punya Instagram. Betul gak? Menarik kan? Iya lagi. Asik nih kita panjangin lagi apa ya di pekan depan ya. Kita di obrolin lagi. Solusi Lo belajar sekarang gini deh. Ucok akan berkomitmen selama Ramadan ini paling gak bantuin ya Cok ya. Siap. Kita mesti cepet, dia mau ke Amerika nih. Oh ngapain? Ikutan conference. Oh ikutan apa? Panitia election. Oh enggak. Trump. Oh Trump ya. Oh Republikan banget ya. Dia sekarang bukan MAGA, MTGA. Make Trump great again. Atau MTPA, Make Trump President again. Terus pakai kaos ya. Oh ke situ. Keren. Satu-satunya yang gue suka sama Trump cuma satu. Kenapa? Dia say no to LGBT. Oh iya. Kayaknya waktu di masa dia tuh cakep tuh. Clear. Nggak ada tuh paksa-paksaan. Tapi gini, kita bantu kita bisa cerita panjang. Iya, ntar pas lo ini cerita ini. Tapi yang paling penting gini, kita bantu kawan-kawan yang ada di sini untuk scan sekeliling lo. Scannya tuh bukan dengan kacamata judging, ya. Scannya dengan kacamata compassion. Tapi kalau dalam compassion itu ada yang lo lihat kurang, ya bisa jadi itu juga cerminan lo. Ya kita nanti dari yang lo kirim, ya kita akan bahas sama-sama. Ya. Jangan lupa ulas asih ke diri sendiri juga. Itu gimana manifestasinya? Jangan terlalu keras. Apresiasi bahwa diri lo sekarang juga it's something. Lo kan sampai titik ini. Ya itu rasa bersyukur di situ tuh. Iya. Betul ya, welas asih di tengah. Move cak. Coach kasih solusi.